Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Polda Sumatera Selatan melakukan olah TKP dugaan kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi Universitas Sriwijaya. Olah TKP dilakukan di ruangan Laboratorium Pendidikan Sejarah area FKIP Unsri Indralaya pada Rabu 1 Desember petang. Kasubdit 4 PPA Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan Kompol Mas Noni meminta mahasiswi berinisial DR tersebut memeragakan saat-saat ia mengalami perlakuan tidak senonoh dari oknum dosen pada Sabtu 25 September lalu. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Agung, wartawan Tribun Sumsel yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Agung. Ya, halo rekan Mei dan juga Tribuners. Silakan dengan informasi Anda bagaimana latar belakang olah TKP ini dan apakah artinya korban telah melapor secara resmi kepada pihak kepolisian? Ya, olah tempat kejadian perkara TKP di kampus Unsri Indralaya di Ogan Ilir ini berawal dari laporan dugaan korban pelecehan ke Polda Sumatera Selatan pada Senin 29 November lalu. Saat itu korban mahasiswi salah seorang mahasiswi Unsri ini bernama DR didampingi oleh orang tuanya melapor ke Polda Sumatera Selatan dengan didampingi BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Sriwijaya. Setelah mendapat laporan tersebut, pada Rabu lalu 1 Desember, Polda Sumatera Selatan melakukan olah TKP di kampus Unsri Indralaya di Ogan Ilir, Mei. Kemudian apa hasil temuan polisi pada proses olah TKP tersebut? Ya, olah TKP kemarin dilakukan selama 15 menit dari pukul 16.25 hingga 16.40. Dari hasil olah TKP tersebut, polisi menegaskan bahwa ada tindakan pelecehan yang dilakukan oleh terlapor, yang dalam hal ini merupakan oknum dosen. Keterangan polisi ini berdasarkan dari pengakuan korban yang juga diajak ke lokasi TKP di ruang Laboratorium Pendidikan Sejarah area FKIP Kampus Unsri. Selain itu juga polisi meminta korban memeragakan saat-saat ia mendapat perlakuan dari dosennya itu ketika itu sedang ada urusan meminta tanda tangan pengesahan skripsi korban. Seperti itu, Mei. Lalu dalam olah TKP ini apakah sempat ada persoalan teknis maupun non-teknis? Ya, Subdit 4 PPA Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan tiba di kampus Unsri Indralaya pada pukul 14.00. Sebelumnya petugas meminta izin terlebih dahulu ke pihak Rektorat Unsri, namun meskipun tidak mendapatkan izin, polisi tetap melakukan olah TKP di area gedung FKIP. Sesaat belum melakukan olah TKP, kunci ruangan di lokasi diduga pelecehan ini terkunci, sehingga petugas harus menunggu lebih dari 1 jam lamanya, hingga akhirnya mulai melakukan olah TKP. Dari Kasubdit 4 PPA di Ditreskrimum Polda Sumsel, Kompol Mas Noni sendiri sempat menyayangkan adanya terhambatnya proses olah TKP ini karena perizinan dan juga oleh faktor teknis, yakni ruangan yang terkunci tersebut. Mei. Kemudian bagaimana kondisi korban sendiri saat dihadirkan pada olah TKP ini? Ya, korban saat dihadirkan pada olah TKP itu ditutupi identitasnya baik oleh BEM KM Unsri maupun oleh sejumlah polisi wanita yang mendampingi yang bersangkutan. Dalam hal ini, polisi tidak mengizinkan awak media untuk meminta keterangan kepada korban. Saat proses olah TKP terdengarkan saat ia mendapat perlakuan pelecehan tersebut, Mei. Lalu apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan Polda Sumatera Selatan sendiri dalam perkara dugaan pelecehan ini? Ya, setelah melakukan olah TKP, polisi rencananya akan memanggil
terlapor yang merupakan oknum dosen FKIP tersebut pada Jumat. Setelah melakukan olah TKP di kampus Unsri, polisi rencananya akan memanggil terlapor yang merupakan oknum dosen pada Jumat 3 Desember mendatang. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan PLT Kabid Humas Polda Sumsel. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, tujuan daripada olah TKP ini kita mau melihat bagaimana awal mula daripada kejadian adanya persetubuhan yang dilakukan oleh si terlapor. Kasus pencabulan akibat dari yang dilakukan yang saat ini oleh terlapor. Jadi setelah adanya olah TKP ini, akhirnya kita paham. Jadi bagaimana awal mula kejadian. Jadi pada saat kita terlapor itu kita panggil, kita mintain keterangan. Jadi mungkin ada persesuaian antara kejadian. Ada berapa adegan, Bu? Kalau misalnya ini kita baru olah TKP. Bu, dari hasil kita tadi olah TKP, tergambar tidak Bu bahwa betul memang ada upaya pencabulan itu Bu? Ya, kalau misalnya kita berdasarkan keterangan dari korban yang kita lihat ya ada pelecehan yang dilakukan oleh yang diduga yang sesuai dengan terlapor. Bu, kalau boleh dijelaskan bentuk pelecehannya seperti apa? Seperti apa, Bu? Ya dipeluk, dicium, sama Suruh memegang alat kelamin mungkin, ya. Bu? Jadi ada upaya meminta korban memegang alat kemaluan korban? Iya, betul. Pelaku ya Bu ya? Iya. Tapi belum sampai itu aja, Bu, atau sampai melakukan setubuhan? Tidak ada sampai melakukan hubungan badan, hanya memegang, memeluk, mencium daripada si korban. Bu, jelas dari tadi memang ada upaya paksa Bu ya dari pelaku Bu ya? Iya, karena kan posisinya untuk mahasiswa kan minta tanda tangan dari pembimbingnya, selanjutnya modusnya dia meminta curhat kepada mahasiswi, akhirnya terbawa suasana, mahasiswi pun juga cerita sampai sedih. Nah, disitulah kesempatan itu ada. Bu, dalam ruangan itu kalau dari cerita korban berapa lama Bu? Dalam ruangan ini artinya? Ya 10 sampai dengan 15 menit. 10 sampai 15 menit Bu ya? Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.